Oke, rekan-rekan, tema yang saya tawarkan pada pagi hari ini adalah kesantunan politik. Kita mau belajar dari Muhammad Natsir. Nah, kata kesantunan politik kalau kita lihat-lihat dalam beberapa literatur ternyata tidak sangat banyak. Bahkan misalnya kalau kalian ketik ya di YouTube terutama ya, hampir sedikit sekali ya kita menemukan kata kesantunan politik. Maka kita akan mencoba untuk mendiskusikan tema ini, terutama nanti kita juga akan mencari apakah kita bisa menawarkan kesantunan politik, terutama dari teks-teks kitab suci yang kita miliki, dan tentu dokumen gereja, sejauh kalian memiliki keakraban dengannya. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kesantunan politik, figur mana yang ada dalam benak kalian ketika kita bicara tentang kesantunan atau bahkan kesantunan politik? Apakah ada figur tertentu yang langsung muncul dalam benak kalian? Atau kita perlu berpikir keras untuk menemukan figur itu? Suster Andrea, ketika berbicara tentang kesantunan politik, ada figur tertentu nggak, Suster, yang langsung muncul dalam benak Suster? Baik Romo, terima kasih. Karena semalam saya membaca PPT-nya ini, maka saya kira Natsir ini salah satu tokohnya. Oke, Karena ya. dia itu adalah politik dan seorang ulama Indonesia. Seorang ulama. Kalau misalnya Suster mencari tidak dalam figur ulama, tetapi dalam figur religius, nemu nggak Suster sosok tertentu yang menurut Suster punya kesantunan politik? Kalau figur Katolik mungkin Monsinyur Sugio Pranoto itu. Monsinyur Sugio Pranoto, ya. Itu salah satunya. Kalau yang masih hidup, Suster? Yang masih hidup? Ya. Saya tidak tahu Romo siapa yang masih hidup. Oke ya. Jadi Monsinyur Sugio Pranoto tentu salah satunya, karena salah satu gagasan yang saya kira menonjol juga kalau kita membaca baik literatur maupun membaca filmnya secara lebih apresiatif, saya kira semacam politik diplomasinya ya dari Sugio Pranoto itu sangat menonjol ya. Bintang, ada figur tertentu nggak yang muncul dalam benak kamu kalau kita bicara tentang kesantunan politik? Kalau mengikuti jawaban Suster, saya Kardinal Suharyo, Romo. Oke, Kardinal Suharyo ya. Ini produk seminari tinggi ya. Mengapa Bintang kamu merasa bahwa Monsinyur Kardinal Suharyo ini memenuhi kriteria sebagai seorang pribadi, juga wakil gereja Katolik sekarang ini, yang memiliki kesantunan politik? Karena beliau bisa memisahkan urusan agama dengan politik, tetapi sekaligus bisa mendorong perilaku berpolitik pada umat beriman supaya berlaku adil dan semacamnya, begitu Romo. Oke, kalau semacam pemisahan antara agama dan politik, Bintang melihatnya dalam kasus apa atau dalam peristiwa keagamaan atau politik apa, sehingga penjarakan dan bahkan pemisahan itu penting ya, Bintang? Kasusnya lupa saya, cuma yang pasti itu pemilu. Biasanya beliau menyuarakan dengan surat gembala kepada umat itu supaya ikut memilih pemilu, dan itu urusan negara bukan urusan keagamaan, tapi bisa menyatukan juga bahwa sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beriman yang baik, kita juga harus menyumbang sesuatu kepada negara karena kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat beriman yang taat pada negara, begitu Romo. Oke ya, nanti silahkan kalian membaca bukunya Monsinyur Suharyo ya tentang kekatolikan dan politik ya. Saya kira yang disebut oleh Bintang benar ya. Kalau dalam diskusi
gereja Katolik di Amerika, mereka menelurkan istilah faithful citizenship ya. Jadi kewargaan yang punya kesetiaan pada nilai-nilai Kristiani atau bahkan nilai-nilai kekatolikan. Maka dalam surat-surat terutama menjelang pemilu itu yang diberikan kepada kita adalah guidelines ya. Panduan dan bukan petunjuk praktis ya, nomor 1 atau nomor 2 kandidat yang satu atau kandidat yang lain ya. Karena kesadaran bahwa di dalam gereja itu warga gereja pun barangkali punya keragaman pilihan politik ya. Ya di dalam gereja Katolik ada Gerindranya, ada PDIP-nya, ada PSI-nya, ada Golkar-nya. Mungkin kalau PPP dan PKB mungkin kecil sekali ya, tapi siapa tahu ya, mungkin ada yang nyoblos PAN juga. Kurang lebih ada keragaman gitu ya, dan itu mau dihargai. Maka waktu itu saya ingat ya, terutama ketika pemilu presiden yang terakhir ya, para romo itu diharapkan lebih berhati-hati ya dalam menggunakan tangannya ya. Apakah 1 atau 2 ya? Karena itu ternyata sangat terkait dengan kandidat tertentu ya. Maka romo-romo ketika homili ya, saya cuma mau 1 hal ya, itu bisa dikatakan kita punya preferensi pada paslon nomor 1 ya. Kalau kita juga saya mau bicara 2 hal saja ya, itu lalu umat yang punya sensitivitas tinggi terhadap suasana politik barangkali mengaitkan kita dengan paslon nomor 2. Oke, mari kita lanjutkan. Terima kasih Bintang dan Saudara Andrea. Oke, Yohanes Baptista. Silahkan. Ya, Bang. Ya. Gimana? Apakah ada figur tertentu yang muncul dalam benak kamu ketika kita bicara tentang keselamatan, politik, kepantasan, kepatutan? Itu ada beberapa kata yang seringkali disinonimkan dengan kesantunan politik ya. Silakan. Apakah tokohnya harus tokoh gereja atau bukan, Romo? Kalau gereja, saya mungkin lebih ke siapa ya? Kalau gereja jujur belum begitu menemukan saya, Romo. Oke. Kalau gereja, kalau tokoh negara itu saya lebih ke bukan ke natsir tapi syahrir, Romo, malah. Syahrir, mengapa lebih syahrir? Menurut saya syahrir itu dari beragam buku tentang syahrir itu yang saya baca, itu mengisahkan tentang syahrir yang tokoh yang berkepala dingin. Dia mirip seperti Muhammad Hatta dalam arti tertentu, sikapnya mirip seperti Muhammad Hatta. Dia menjadi pihak yang lain yang membantu Indonesia itu pada masa itu untuk sekalipun jadi tetap menjaga Indonesia berada di dalam rel. Syahrir menurut saya itu dia membantu Indonesia berjalan dalam rel. Kalau Soekarno itu yang menggebu-gebu, nah Syahrir dan Hatta ini semacam yang mengerem agar tidak terlalu lepas dari rel. Nah, dan juga ketika ada peristiwa ketika di Jogja itu kalau tidak salah, dia selalu mencoba untuk ketika ada suasana tegang dia lalu mencari guyonan. Ada dikisahkan dalam sebuah buku seperti itu. Jadi sosok Syahrir itu dikenal tidak hanya dia yang berkepala dingin, tapi juga ketika sesuatu itu menjadi, kalau bahasa sekarang tuh hektik, nah dia jadi orang yang tetap berusaha untuk gimana caranya agar tidak
terbawa oleh suasana tapi tak berpikir tenang. Dan menurut saya itu santun, Romo. Santunnya di mana? Santunnya bahwa yaitu santun itu tidak hanya sopan dan sebagainya, tapi santun itu berpikir dengan jernih, tenang, berkepala dingin ketika menghadapi situasi. Itu sih, Romo, menurut saya. Oke ya, kesantunan, kepantasan, kepatutan itu kadang-kadang direduksi ya, artinya pada soal kebahasaan. Nanti kita akan mencoba melihat sebuah kasus ya, ketika seseorang dianggap berbahasa secara politik tidak santun ya, tidak pantas, tidak patut, lalu itu menjadi ganjalan ya. Lalu poin kedua yang menurut saya menarik adalah ini mengingatkan saya pada terutama para suster, para frater yang pada tahun-tahun pertama kalian hidup religius ya, kalian menjalani pekan kaul bersama ya. Kita untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya secara psikologis. Dulu itu ada dosen dari seminari tinggi ya, Romo Purwowidyono ya. Kita menyebutnya Purwosaru ya, karena bidangnya adalah teologi moral dan bahkan seksualitas ya. Romo Purwowidyono ini suka membawa kondom ke kelas ya, teman-teman. Agar frater-frater itu merasakan ya kondom itu dengan memegang-megangnya ya, dan juga diberikan kepada suster ya. Sehingga enggak tahu ya, tapi sayangnya Romo Purwowidyono ini tidak pernah memperbarui kondomnya ya. Hingga setelah beberapa tahun itu sudah lecek ya, dan sudah bolong-bolong ya. Nah, harusnya itu diperbarui ya, diupdate ya. Itu ya. Oke, teman-teman ya. Dan salah satu yang masih saya ingat dari Romo Purwowidyono ya, meskipun saya waktu itu her di mata kuliahnya Romo Purwowidyono, adalah bahwa laki-laki itu yang pegang gas, sementara perempuan itu adalah pegang rem ya. Nah, laki-laki itu yang pegang gas, jadi ngegas terus ya secara seksualitas, gaspol secara seksualitas. Pihak perempuan perlu menjadi pengeremnya ya. Nah, Romo Purwowidyono memberikan catatan tambahan, ketika relasi itu berlangsung, perempuan kadang-kadang remnya sudah tidak makan lagi ya. Sudah tidak ngegrip lagi ya. Maka yang biasanya ngegas harus juga ganti peran sebagai yang mengerem ya. Karena kalau pihak perempuan itu sudah on ya, itu susah dikendalikan juga ya. Sama ngegasnya dengan laki-laki. Ini saya kira tribute untuk Romo Purwosaru ya, yang membuat saya her di mata kuliahnya teologi moral. Ya. Oke, saya ingin mendengarkan teman-teman dari CMF Brothers. Ya, nama CMF Brothers itu apa ya? Membuat saya pengen tanya kalian ya. Nama itu segera ini aja. Ini frater yang pakai jaket alma mater ya. Ini mau ngapain ini ya? Silakan. Ya, suster, remnya jangan blong ya. Apakah ada sosok tertentu baik di dalam gereja maupun di luar gereja yang membuat para frater bisa mengimajinasikan ya soal kesantunan, kepantasan, kepatutan politik? Silakan. Oke Romo, terima kasih. Kalau dari kami itu ada banyak figur ya. Oke, ada banyak figur ya. Kami akan mencoba menyebutkan yang sejauh kami tahu, tidak menutupi kemungkinan banyak tokoh yang berpengaruh penting dalam soal hal yang atau tema yang kita bicarakan ini. Misalnya Magnis Suseno. Magnis itu kita tahu sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pemikiran-pemikiran politiknya itu sangat luar biasa dan berpengaruh. Kalau kita baca dalam pemikiran-pemikirannya itu, misalnya etika politik atau buku-buku lain soal pemilu, itu dia berbicara dengan secara santun dan menyampaikan itu secara secara sederhana dan dapat diterima oleh semua agama, tidak menutup kemungkinan untuk atas
tidak ada agama lain, tapi dia membahas itu secara terbuka dan juga dialogis. Menurut saya Amandi Suseno itu menjadi salah satu tokoh dan figur yang yang kedua itu misalnya Kardinal Emeritus ini Julius, itu dia juga banyak bicara soal pemikiran-pemikiran seperti tema yang kita bicarakan pada hari ini. Dia berbicara soal dialog antar agama, itu menjadi nilai yang sangat penting menurut saya dalam soal kesantunan. Ketika seorang tokoh berani berbicara soal dialog antara agama, bagi saya di sana sudah terimplisit dan tereksplisit soal kesantunan itu sendiri dong. Mungkin itu yang tokoh yang kami kenal, dan bagi kami masih banyak tokoh-tokoh lain yang mempunyai pemikiran yang santun dalam soal politik dan juga kehidupan demokrasi di Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, nah, itu yang saya maksud ya. CMF Brothers itu ternyata nggak jauh-jauh dari Yesuit ya, karena dua tokoh yang disebut adalah Yesuit semua. Yang pertama adalah Romo Magnus Suseno ya, seseorang yang karena kesantunannya lalu mendapatkan tempat ya dalam kehidupan berbangsa kita, di mana ada krisis-krisis nasional ya. Romo Magnus hampir selalu ikut ya, atau disertakan ya dalam pembicaraan tentangnya. Lalu yang kedua adalah Kardinal Emeritus kita, Julius Kardinal Darmo Atmojo ya, salah satu tokoh yang berada dalam persimpangan era reformasi ya, menuju reformasi. Romo Kardinal sendiri, saya kira tahun 2019 atau 2020 ya, menulis buku. Nanti silahkan teman-teman kalau mau mendalami gagasannya. Dan Julius Kardinal dalam sebuah kesempatan seminar di kampus 5 Sanata Dharma itu membagikan pengalamannya ya, betapa keberanian ya berpolitik itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya. Tidak serta-merta hadir ketika ada peristiwa politik. Tetapi Julius Kardinal sendiri merasakan bahwa sosok seperti Gus Dur itu banyak mendidik Julius Kardinal secara politik. Mulai dari ya menyadari diri bahwa kita ini adalah pemimpin, maka kita harus berani untuk tampil di depan umum. Mulai meninggalkan ya rasa kekikukan kita ya. Saya kira karena ini belum jauh dari Minggu Panggilan ya, saya senang ya frater-frater, suster, apalagi ya, itu lincah sekali ya dalam Minggu Panggilan kemarin ya. Sesuatu yang tidak selalu saya temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktu aksi panggilan itu lincah semua ya. Frater-frater juga lebih gaul daripada biasanya. Bahasa-bahasa yang digunakan ya lebih nyambung daripada biasanya kuliah teologi yang kadang-kadang terdiskoneksi dari realitas sehari-hari. Ya. Waktu aksi panggilan kemarin menjadi lebih kelihatan ya bahwa teologi bahkan ya bisa nyambung ya dengan hidup terutama orang muda. Oke, Frater Seminari Tinggi yang raise hand silakan. Monggo. Ya Romo, mohon maaf kami tadi audionya agak trouble, jadi kami harus lift bentar. Oh ya, gimana Frater? Menemukan sosok yang santun, tadi misalnya izin untuk lift itu tentu santun ya. Sekurang-kurangnya secara kebahasaan. Ya, kalau dari saya pribadi itu tokoh-tokoh gereja yang santun itu tidak terlalu jauh-jauh ya. Di komunitas kami itu ada sosok yang santun, yaitu Profesor Marto Sujito, Romo Marto Sujito. Iya, wah, luar biasa, mantap. Tidak terkait dengan tabisan toh, Frater? Enggak. Jadi Romo Marto, gimana Romo? Tidak boleh menyogok agar ditahbiskan ya? Enggak. Kuasa tahbisan itu hanya di dalam uskup Romo. Jadi Romo Prof itu hanya nanti ngasih saran saja. Oke. Nah, jadi itu tokoh yang secara jujur ya tidak saya bayangkan. Kok bisa kamu bayangkan, Frater? Ya, jadi Romo Prof Marto itu beliaunya itu sangat santun dalam bertutur kata Romo, karena
kalau berjumpa entah itu dari frater atau romo yang sudah tinggal di tempat ini lama, di komunitas kami lama, itu harus berbahasa Jawa, Romo. Dan Jawanya itu Jawa yang kromo alus seperti itu. Jadi mau tidak mau kami itu harus belajar berbahasa Jawa juga. Bahkan saya yang sebagai orang Jogja asli itu kadang agak pekewuh, bagaimana ya, agak kurang banyak belajar bahasa Jawa sendiri. Ketika berjumpa dengan beliau itu harus berbahasa Jawa seperti itu. Bahkan kalau beliau itu memberi saran, nasihat, atau menyindir ya, tapi dengan tetap bertutur kata yang halus. Misalnya rambutnya ini, misalnya rambut saya udah panjang, terus beliau kadang manggilnya ya Romo atau misalnya Frater, niku rikmane kadose saya nggih apa bagus nggih. Nah, misalnya atau artinya Frater rambutnya kok sudah udah ada bagus atau udah tambah banyak nggih ngoten atau apa. Menyindirnya itu dengan halus, tetapi juga itu halus tapi agak mematikan juga karena halusnya memang agak mematikan. Jadinya kesantunan beliau itu juga memberi bagi kami sendiri itu bagi kami itu menohok, tapi juga dengan kesantunan itu jadi agak pekewuh seperti itu, Romo. Oke, terima kasih Frater ya. Jadi kesantunan Prof kolega kita ya, Romo Marto Sujito, itu tidak hanya dalam penggunaan bahasa Jawa, melainkan lebih jauh ya penggunaan bahasa halus Jawa ya dalam berkomunikasi ya. Ya, Romo. Kalau sindirannya itu pakai bahasa Jawa halus, teman-teman, itu pedes ya. Lebih pedes daripada sambel ya. Bahasa Jawanya itu nyelekit, Romo. Nyelekit ya. Ini mengingatkan saya ya pada kuliahnya Romo Haryatmoko. Saya kira kalian sangat ingat dengan figur itu ya. Nah, nanti saya nggak tahu apakah Romo Haryatmoko termasuk santun atau tidak ya. Itu silahkan, itu pilihan Anda. Tetapi salah satu yang tadi disampaikan oleh Frater ya, disarankan oleh Frater ya, kalau ini khas orang Jawa sepuh ya, generasi sebelumnya ya, cara mereka untuk mengatakan sebuah poin itu dengan memakai bahasa pasemon ya, metafor ya. Misalnya kalau pagi ini mulai mendung ya, lalu novis-novis itu cuma lalu lalang ya, padahal ada banyak jemuran ya. Pater Magister akan mengatakan pada para novis ya, oh harinya mendung ya, kelihatannya mau hujan ya. Nah, ini tidak meminta para frater untuk mengiyakan bahwa harinya mendung ya, tapi para frater harus berlari ke arah jemuran dan mengangkati semua jemuran ya. Nah, kalau gayanya Romo Moko kan saya kira dalam salah satu mata kuliahnya, untuk meminta seorang ibu dalam keluarga untuk fitness ya, itu tidak harus mengatakan pada ibunya ya, Bu, Anda gendut ya. Itu mungkin akan menyinggung perasaan ibu itu ya. Tapi suaminya akan mengatakan sesuatu yang lebih halus daripada itu ya. Mama kayaknya lebih cakep deh kalau nge-gym ya. Nah, itu adalah semacam kesantunan dalam berbahasa. Nah, sekarang rekan-rekan mari kita beralih pada tema yang dekat dengan itu adalah soal ketidaksantunan politik. Apakah kalian lebih gampang untuk menemukan contohnya? Mari kita ke Wisma Sang Penebus, di mana selalu ada pesan penebusan. Ya, nanti setelah itu Timothy ya, silahkan. Mari kita ke Wisma Penebus dulu ya, agar ada penebusan pagi hari ini. Ketika kita berbicara tentang ketidaksantunan politik, apakah ada figur tertentu yang muncul dalam benak kalian? Apakah mungkin juga ketidaksantunan politik itu muncul dari mereka yang dekat dengan agama? Silakan para frater CSSR. Oke, baik, terima kasih Romo untuk kesempatan kepada kami. Kami mempunyai 2 jawaban karena
tadi kami susahkan untuk pertanyaan pertama supaya jangan berlalu saja. Oke, boleh, brother ya. Jadi saya mencoba menjelaskan tokoh-tokoh tertentu yang kami tahu. Ada beberapa, kalau mau berbicara tokoh-tokoh yang mempunyai potensi, ada banyak sekali. Tapi kalau kita berbicara mengenai politik di Indonesia, jadi kita harus tahu bahwa orang itu mempunyai nama dan orang itu juga mempunyai panggung. Percuma kalau dia pintar berpolitik tapi tidak punya panggung, tidak punya pengaruh. Nah, tadi satu tokoh sudah disebutkan, Romo Manis. Nah, itu salah satunya. Terus Romo Beni Susetio. Beni Susetio, ya. Kebetulan saya beberapa kali membaca bukunya. Dia ini mempunyai posisi yang cukup strategis dalam dunia perpolitikan Indonesia. Dia menjadi staf khusus Badan Pembina Ideologi Pancasila. Yeah. Dia sering bersuara ketika orang-orang yang mencoba mengganggu ideologi Pancasila. Ada beberapa pernyataannya juga yang mungkin menarik hati saya waktu saat membaca bukunya. Ambil contoh ketika Hari Sumpah Pemuda, itu dia punya pernyataan bahwa kaum muda, orang muda harus berwawasan global tetapi bertindak lokal. Nah, ada saat-saat tertentu di mana dia nih yang saya suka kesantunannya ketika dia mengkritik pemerintah atau mengkritik orang-orang yang mencoba mengganggu ideologi Pancasila. Dia memakai kata-kata yang maka saya bilang dia ini golongan orang yang cerdas karena dia mengkritik dengan halus. Kalau orang yang pintar mungkin masih mengkritik dengan nusuk hati orang dengan kata-kata, tapi dia ini mengkritik dengan kata-kata yang halus. Nah, itu Romo Beni Susetio. Terus ada juga salah satu dosennya kita yang menurut saya bagus dalam berpolitik, kesantunan, kesistematisan dalam berbicara, itu Romo Setio Wibowo. Yesui juga. Romo Setio Wibowo, saya itu suka karena dia beberapa kali acara, dia pernah satu panggung dengan Rocky Gerung. Dan itu kita bisa melihat dua orang yang orang anggap dua orang cerdas, tapi cara berbicaranya mana yang sistematis, mana yang lompat-lompat. Nah itu ketika kita menonton satu acara ketika Romo Setio dengan Rocky Gerung satu panggung, di situ kita lihat perbedaan kualitasnya itu sangat mencolok. Mungkin dari saya itu Romo, ada teman nanti yang menjawab pertanyaan. Oke. Jadi ada dua yang sudah disebut ya. Kita akan tetap memberikan kesempatan pada teman-teman CSSR ya. Teman-teman CSSR ini rendah hati sekali ya. Romo Mali tidak mau disebut ya. Padahal dia sahabat saya ya. Setia Wibowo ya. Lalu Beni Susetio. Saya kira poinnya Frater menarik, terutama Romo Mali itu santuy, Romo. Santuy ya. Tidak santun tapi santuy. Ini ya, dua orang itu istimewa, dan tadi saya kira poinnya yang menarik juga adalah tidak hanya kesantunan yang ada dalam ruang tabula rasa ya, tetapi kesantunan yang ada dalam ruang politik ya. Jadi kita perlu punya ruang itu ya. Dan nanti saya kira challenge ya buat kita yang ada di Jogja. Jogja itu dalam arti tentu agak jauh ya dari semua sumber pemberitaan. Maka kalau kita bisa ya suara kita sampai ke Jakarta, saya kira itu sumbangan ya, terutama untuk politik nasional. Dan saya kira beberapa ya untuk menyebut dosen filsafat keilahian ya, Romo Haryatmoko itu sekarang levelnya sudah memberikan kuliah pada para menteri ya, kepada anggota DPR, MPR ya, dan tidak akan lama lagi ya akan menjadi anggota kehormatan ya dari RI ya, dan saya kira ini sesuatu pencapaian yang saya kira patut kita apresiasi. Tadi teman-teman CSSR sudah menyampaikannya ya.
Kalau kita punya suara tetapi tidak punya ruang untuk bersuara, lalu suara kita akan lebih lirih ya daripada kalau kita memiliki baik suara maupun ruang untuk bersuara. Yuk lanjut CSSR. Kalau dari saya terkait ketidaksantunan politik, mungkin banyak para tokoh itu yang menunjukkan ketidaksantunan politik mereka. Tapi sekarang tergantung siapa yang keluar siapa yang tampil di media. Nah itu. Jadi media di sini sangat menentukan kredibilitas seorang tokoh yang tampil. Nah kalau sejauh yang saya amati apa yang ditampilkan oleh media selama ini, ya mungkin salah satunya itu mungkin ya Rocky Gerung. Oke, Rocky Gerung. Ya, silakan. Kenapa dia tidak santun? Dia tidak memberikan solusi. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ahok, bahwa kalau kamu mau mengkritik, ya berikan saya solusi. Itu. Jadi dalam salah satu kritik yang diberikan terhadap Rocky Gerung dari Boni Hargens itu terkait dia itu seperti kaum sofis di era pra-Sokrates dulu, jadi jago mengkritik, ahli dalam retorika, tetapi bahwa tidak memberikan daya ubah. Memang bahwa dalam kontestasi politik semacam itu terbuka terhadap kritik ya, terhadap argumen, tetapi bahwa politik juga itu tidak boleh menutup mata terhadap kebaikan yang ada. Positif apa yang ada patut diapresiasi. Nah kalau misalnya ada yang kurang itu patut diberikan masukan. Tetapi bahwa Rocky Gerung berada dalam posisi yang berbeda, benar-benar dia seorang kiri, yang artinya pencapaian apa yang baik itu seakan-akan tidak berarti, tidak ada nilai di matanya Rocky Gerung. Jadi dalam setiap panggung politik yang diberikan kepadanya itu memang syarat akan kritik, dan dia sendiri tidak memberikan masukan-masukan yang berarti bagi negara ya, mulai dari yang presiden sampai jajaran-jajarannya itu dibabat habis oleh kritik-kritiknya Rocky Gerung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin bukan hanya saja para politikus, tetapi para kaum agamis itu yang masuk ke dalam ranah politik. Nah, di situ kalau seandainya kaum agamis itu masuk dalam kontestasi politik, paling tidak muncul kesantunan-kesantunan di situ. Dan justru kaum agamis itu yang seharusnya menjadi contoh ataupun sampel bagaimana kita berpolitik juga secara santun. Nah, sejauh ini yang kita lihat ya bagaimana Munarman yang kemarin baru saja ditangkap, itu kita lihat bagaimana di tengah politik demokrasi saat ini ya dia tidak menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang baik, yang etis seperti apa, tapi hanya memang itu mengandalkan kekerasan dan cenderung temperamen itu, politik yang sangat temperamen yang ditunjukkan oleh kaum agamis. Saya tidak tahu untuk yang lain-lain, tapi bahwa itu yang saya amati. Terima kasih, Rom. Oke, terima kasih ya mengingatkan kita pada kuliah filsafat, terutama dua aliran ya, aliran Sokrates dan juga aliran sofis ya, para filsuf yang suka untuk berdiskursus, suka untuk berdiskusi, debat ya, dan apakah kita lebih termasuk dalam kelompok Sokrates atau kelompok sofis ya? Salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah kesantunan dalam berpolitik itu kemunafikan. Karena realitasnya politik itu bukan tentang hal-hal yang santun ya, tetapi politik adalah duel, politik adalah perang. Maka berbicara kesantunan di dalam politik menurut Rocky Gerung adalah sebuah hipokrisi ya, adalah sebuah kemunafikan ya. Oke,
sekarang saya akan beralih ke tarekat yang sejak dulu ya. Saya lihat ini kalem-kalem aja ya. Ini tarekat ini di depan Anging Mamiri ya, yaitu SCY ya. Nah, saya langsung mengajukan pertanyaan ya. Sebelum itu saya akan memberikan introduksi dulu sehingga kalian bernafas agak teratur ya, sehingga tidak jantungan di situ ya. Teman-teman, salah satu tokoh yang kita bicarakan hari ini adalah Natsir ya. Natsir adalah seorang Muslim, seorang politikus juga, dan dia mencoba menghubungkan ya antara politik dan keagamaan. Dan apa ya? Saya terutama terinspirasi membaca Natsir itu kalau lihat frater-frater seminari tinggi dan terutama CSSR ya, yang suka nyanyi-nyanyi ya di medsos ya. Pokoknya kalau ada album gitu paling dari seminari tinggi atau dari CSSR lah. SCY itu ya kalem-kalem, Anging Mamiri kalem-kalem ya. CMF, OCD ya. Saya jarang lihat kalian nyanyi-nyanyi ya, tapi seminari tinggi sama CSSR itu paling nyanyi-nyanyi ya di media sosial ya. Ya, frater yang sekarang Romo CSSR ya suka main saksofon ya. Sehingga saya yang nggak bisa pegang satu alat musik pun itu ya terkagum-kagum, kadang-kadang iri ya. Oke, sekarang untuk frater-frater SCY ya, dan Natsir itu mengatakan bahwa untuk bisa belajar Islam secara baik, kita harus menyandingkannya dengan musik klasik. Maka berbahagialah tarekat-tarekat yang masih ada musik klasik, masih ada musik dan di rumah-rumah kalian ya. Dan tidak disebut musik koplo ya, terkait dengan kesantunan politik ya. Untuk frater-frater SCY, Ahok santun secara politik atau tidak? Ya, ini adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang menimbulkan kontroversi. Nah, saya pengen tahu frater-frater SCY itu memandang Ahok seperti apa sih? Silakan, frater. Ahok pemersatu bangsa ya, Romo? Siap. Ya, apakah Ahok ini pemersatu bangsa? Wah, saya senang ya vokabuler ini ada di kalangan frater-frater SCY ya. Nanti harus kita investigasi adalah kata pemersatu bangsa ini diambil dari video yang mana, frater? Setelah nonton video yang mana ya? Yuk. Baik, kami coba untuk menilai Ahok apakah dia santun atau tidak itu dari 4 kardinal itu, Romo. Oke, silakan. Karena kepatutan berpolitik itu menurut kami juga salah satunya adalah soal keberanian. Jelas sekali dari karakter Ahok, berani dia waktu dia memimpin di Jakarta. Ya, oknum-oknum yang selama ini bekerja secara tidak benar gitu, lalu juga itu pokoknya dia berani seperti itu. Lalu bersikap adil juga iya, karena ketika dia menggusur orang-orang yang ada di bantaran sungai untuk Jakarta itu juga dia menyediakan rumah dan bahkan itu dibantu penyewaannya untuk pertama kali dan difasilitasi segala sesuatunya di situ. Iya. Nah, jadi kalau menurut frater lebih setuju naturalisasi atau revitalisasi? Aduh. Naturalisasi sungai atau revitalisasi sungai? Normalisasi atau naturalisasi gitu. Oh iya, normalisasi atau naturalisasi. Oh, ya, yang sudah terlaksana aja loh, yang naturalisasi. Ya. Nah, terus juga tetapi menurut kami ada yang kurang dari Ahok ini, di mana jadi tidak patutnya itu adalah kurang bijaksana. Oke. Nah, yang membuat dia mungkin dan kurang rendah hati ya, karena mungkin dia juga akhirnya disitulah banyak orang juga kemudian menyerang seperti kata Rocky Gerung tadi, politik soal berperang, akhirnya ya banyak orang ingin menjatuhkan dia dan memang perjuangannya tidak mudah begitu. Nah, itu yang terjadi.
memang dia tidak mau kompromi dan beraninya itu memang berani sekali. Urat komprominya sudah mati sepertinya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Frater. Langsung kita konfrontasikan aja dengan teman-teman di depan rumahnya, Anging Mamiri. Apakah memang benar bahwa Ahok ini kurang bijaksana ya? Romo, bisa mau ada tanggapan sedikit? Oh boleh, silakan, silakan. Ya. Terkait kesantunan politik, di satu sisi saya berpikir mungkin kita perlu sepakat kesantunan politik yang semacam apa dan dalam konteks yang macam apa juga. Karena terkadang masing-masing orang itu, contohnya tadi saya jelaskan tentang Rocky Gerung, ternyata Romo mempunyai persepsi sendiri mungkin terkait dengan sikap definisi kesantunan politik itu macam apa. Mungkin di satu sisi kesantunan politik itu bagi sebagian orang itu menganggap bahwa kalau misalnya ada ketimpangan ini kita harus berbicara, tidak boleh diam, kita harus kritik itu. Nah, mungkin itu kesantunan. Mungkin di lain sisi ada orang yang mengatakan ya tidak boleh sampai sefrontal itu, harus ini ada tata kerama, mungkin ada sikap-sikap yang harus ditekan, sikap ini yang harus ditunjukkan. Nah, paling tidak kita harus sepakat mungkin kesantunan politik dalam artian yang macam apa, mungkin kita mengikuti dari Muhammad Natsir ini terkait dengan kesantunan politiknya, lalu kita memperhadapkan itu ke dalam konteks konteks saat ini. Jadi mungkin kita agak bingung bagaimana kesantunan politik itu. Mungkin agak apakah kita bisa Romo bisa memberikan kami gambaran atau suatu kesepakatan bahwa ini kesantunan politik itu macam ini, karena kita berhadapan dengan banyak versi ataupun definisi masing-masing orang terkait dengan kesantunan politik itu. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih ya. Jadi kita bicara dari real politik ya. Kita berteologi dari konteks ya. Dan memang ada risiko ya. Dibandingkan kalau kita berangkat dari filsafat ya. Kita berangkat, dan saya senang ya karena memang kalian berangkat dari filsafat keilahian ya. Sekurang-kurangnya dari filsafat politik yang pernah diajarkan oleh Romo Haryatmoko atau dosen-dosen lain ya. Yang saya kira memang apa ya, filsafat itu menawarkan kejernihan ya. Jadi ex philosophia claritas ya. Dari filsafat kita mendapatkan kejernihan. Maka kesantunan politik itu lebih gampang ya kita bicarakan dari filsafat. Ya, karena kemudian kita tahu ya kesantunan politik itu seperti apa. Dan mungkin bertambah klaritasnya kalau kita menambahkan tidak hanya filsafat tetapi teologi ya teman-teman. Karena terutama politik di negara kita ya yang sangat kental dengan agama itu tidak bisa kita lepaskan dari agama ya. Dan agama itu bisa menawarkan ya, dan ini nanti yang akan saya tanyakan kepada kalian, terutama dari perspektif Kristiani ya, apa yang bisa kita tawarkan untuk kesantunan politik dalam konteks Indonesia ya. Perikop-perikop mana yang bisa kita sodorkan ya untuk mereka yang terlibat dalam politik. Nah, di antara teman-teman Muslim itu apa ya, inspirasi ini dicoba untuk digali terus ya, dan kita menemukan sosoknya Natsir ya, dan tadi kalian sudah memulai kelas ini dengan menunjuk beberapa tokoh ya. Nah nanti kita bisa cari tahu ya dari tokoh-tokoh yang sudah kita sebut ini, apakah ada inspirasi yang bisa kita tawarkan ya untuk orang-orang Katolik, Kristiani yang sekarang ini ada di dalam ruang politik. Nah sementara dari real politik ini kita lebih melihat carut-marutnya. Sehingga perbincangan tentang kesantunan bahkan oleh Rocky Gerung yang seorang filsuf ya, nanti silahkan kalian menilai, karena mungkin tidak setiap filsuf setuju bahwa dia seorang filsuf politik ya, adalah
sebagai hipokrisi ya. Jadi ini menegasikan kenyataan bahwa dalam politik itu yang terjadi adalah duel, pertarungan, sekurang-kurangnya kontestasi. Maka perbincangan tidak hanya kesantunan politik, nanti juga adalah kesucian politik ya. Itu menjadi sesuatu yang bagus untuk didengarkan, tetapi apakah realitanya seindah itu? Bahwa politik di banyak tempat itu berdarah-darah, apakah kita masih bisa bicara tentang kesucian politik ya? Terutama yang masih memikirkan skripsi ya, belum berharap untuk lulus semester ini ya. Salah satu tokoh yang bisa kalian pertimbangkan adalah Yon Sobrino ya, seorang teolog yang menulis tentang kesucian politik. Kalau pengen baca lebih simpel daripada Yon Sobrino ya, tahun 2008 itu ada seorang yang nulis buku tentang kesucian politik, agama dan politik di tengah krisis kemanusiaan ya. Dan syukur ya, orang ini nggak jauh dari kita karena penulisnya adalah Mutiara Andalas ya. Saya 2008 menulis buku tentang kesucian politik. Dari tengah-tengah tragedi ya, justru dari tengah-tengah tragedi kita bisa bicara ya, tidak hanya tentang kekotoran politik, tetapi lebih jauh tentang kesucian politik. Dan waktu itu saya menggunakan teorinya, kerangka teori berpikir saya adalah Yon Sobrino ya, terutama dalam bukunya tentang teologi solidaritas yang saya kira kalian mendapatkannya ya di kelas teologi sosial ya. Begitu, Frater. Apakah ada tanggapan dulu dari Frater yang bertanya? Ya Romo, terima kasih. Oke ya. Nanti ini ya, Faris dan Arbi ya. Mungkin nanti hari Jumat kita ketemu ya untuk skripsi. Dari Faris Romo. Ya, mari kita selesaikan akhir minggu ini ya. Dia ingat Romo, dia ingat Romo. Cetak. Ya, cetak ya dua-dua. Yuk, Anging Mamiri. Apakah kalian kedekatan rumah dengan SCY membuat kalian juga kurang lebih punya nada yang sama tentang ketidakbijaksanaan Ahok, tentang kesombongan Ahok, sehingga membuat dia barangkali kurang santun ya, meskipun kalau kita lihat persentase, kalau tadi menyebutkan 5 nilai-nilai dasar ya, keberanian dan yang lain-lain, barangkali posisinya masih bisa kita voting ya, dia lebih santun daripada politikus lain. Yuk, silakan. Baik Romo, saya jawab. Kalau berbicara tentang setuju atau tidak setuju dengan SCY, kalau saya secara pribadi saya kurang setuju ya dengan kata Jose tadi bahwa Ahok itu tidak bijaksana. Kalau berkaca dari filsafat tadi yang sudah disinggung tentang kaum sofis dan para filsuf aliran Sokrates, justru kelemahan dari kaum sofis yang dikritik oleh para filsuf itu adalah karena mereka hanya mampu berkata-kata yang indah-indah, yang memersuasi, yang membuat orang tertarik secara seperti mendengarkan musik yang indah lalu kurang kritis dan tidak berani mengatakan yang benar. Padahal kebenaran itu justru biasanya menyakitkan. Lalu seorang Ahok, dia berani untuk kritis mengatakan kebenaran, dan akhirnya dia dia ditangkap, dia adalah korban dari ketidakadilan di negeri ini. Kembali ke masa-masa Sokrates,
Sokrates juga dulu waktu zamannya kita ingat bahwa dia dihukum mati karena dia memperjuangkan kebenaran itu. Dia mengkritik demokrasi yang waktu itu dianggap sistem pemerintahan yang kurang baik untuk polis-polis di Yunani, khususnya di Athena. Nah, jadi menurut analisis saya justru Ahok ini adalah korban dari ketidakadilan politik yang ada di negeri ini. Mungkin demikian dulu dari saya, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Daripada dia adalah seorang petualang politik, Ahok lebih seorang korban dari politik yang ya pada kenyataannya kotor ya. Nah, tadi karena kita masuk dalam ranah filsafat ya, mari kita berdiskusi juga sebagai mahasiswa-mahasiswi yang mengambil ilmu filsafat ya. Salah satu aliran filsafat itu menempatkan ya, sebaiknya yang duduk di pemerintahan adalah para filsuf. Gimana, Frater? Setuju? Jadi daripada politikus, sebaiknya adalah filsuf ya. Karena tadi Frater mengatakan bahwa demokrasi ya, kata ini ternyata sudah rancu ya, sudah terpeleset kemana-mana. Nah, sehingga salah satu gagasannya adalah yang memimpin negeri ini sebaiknya para filsuf ya, bukan para politikus. Gimana, Frater? Masih di Anging Mamiri ya? Baik, Romo. Ya, saya tahu kamu tersedak-sedak ya, minum dulu ya. Ya, ya. Gagasan ini saya kenal memang pemikiran Plato ya. Plato, oke ya. Wah, ini kelihatannya sudah siap ujian ya. Komprehensif ya. Kebetulan ini skripsi saya juga. Oh ya, ya sudah diceritakan skripsinya. Siapa tahu ini latihan untuk ujian, Frater. Ya, pemikiran itu kan katanya sih, menurut Plato, kita yang lahir di dunia ini kan tidak semua sama. Ada orang yang terlahir cerdas, ada yang terlahir dengan kemampuan yang lain. Makanya dalam kelas-kelas sosial politik Plato itu dibagi-bagi, ada yang menjadi kelas produser, artinya yang bekerja untuk menghasilkan bahan pangan, alat-alat produksi, itu di kelas produser. Lalu ada yang jadi auxiliaris, penjaga keamanan, itu di militer. Kemudian yang jadi pemimpin itu adalah para filsuf yang memiliki kecerdasan ini, kecerdasan memang dari sejak lahirnya. Kalau kita lihat realitas memang yang ada, kalau mau diterapkan di Indonesia sih, bagaimana ya? Ada memang, kalau kita mau lihat, ada memang orang yang yang tampil sekarang di media kan, ada juga sebenarnya yang tidak layak sebenarnya didengarkan contoh saja tokoh-tokoh agama yang punya ideologi yang ekstrim gitu, Habib Rizik contohnya ya. Itu kan justru merusak pemikir orang-orang yang dengar, justru malah terpengaruh, jadi tambah rusak juga jadinya. Maka yang seharusnya tampil di media ya orang-orang yang benar-benar berpikir kritis dan memikirkan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Lalu untuk sistem demokrasi di Indonesia itu kan agak berbeda dengan yang dikritik Sokrates dengan Plato waktu di Yunani.
kita di sini bukan demokrasi langsung ya, artinya langsung rakyat yang memimpin begitu. Tetapi ada memang dibilang demokrasi, tapi demokrasi tidak langsung, artinya perwakilan begitu. Jadi kita pun memilih orang-orang yang dianggap pintar, dianggap lebih baik dari primus inter pares istilahnya. Mungkin orang-orang yang kita pilih ini ya bisa dikatakan sudah termasuk para filsuf lah, seperti itu. Nah, itu dulu Roman. Terima kasih. Terima kasih ya atas gagasannya, semoga lancar skripsinya ya. Kelihatannya sudah tertata ya gagasannya. Oke, teman-teman, terutama dari ranah politik, sekarang ini ada banyak sekolah ya. Sekolah wakil rakyat, sekolah demokrasi, dan seterusnya. Karena disadari ternyata bahwa kemampuan untuk mumpuni ya secara politik itu ternyata belum dijamin ya dari setiap wakil rakyat yang sekarang ini duduk ya di posisi-posisi kunci ya. Nah, sehingga sekarang ini ada, kita sebut aja ongoing formation ya, kelas-kelas ya, dan sebagian filsuf kita ya itu ada di ruang-ruang itu ya sekarang ini ya. Jadi tidak hanya di ruang filsafat keilahian, tetapi juga di ruang-ruang demokrasi ya. Dan mengapa saya tadi menyebut nama rektor rumah saya ya, Romo Haryatmoko ya, karena beliau adalah salah satu yang sudah bisa masuk di ruang itu ya. Di banyak kesempatan mengisi bahkan wakil rakyat yang tertinggi ya di DPR MPR ya. Lalu juga dan ini akan kita coba lihat ya sebuah kasus. Kasus ini diangkat oleh teman-teman UGM ya sebelum masa ketika Ahok itu terjerat kasus ya. Ini adalah sebuah studi, terutama mencoba melihat ya tentang Islam yang ada di Indonesia dan bagaimana pengalaman Islam ya sekurang-kurangnya dalam beberapa waktu terakhir ini sehingga membentuk sikap tertentu terhadap politik. Riset ini berbeda dengan riset-riset lain karena kita mencoba mencermati gerakan Islamisme fundamentalisme dari sudut pandang kewarganegaraan. Artinya dengan kacamata citizenship atau kewarganegaraan kita ingin mengeksplorasi dimensi rekognisi, partisipasi, representasi, dan distribusi kesejahteraan yang diartikulasikan oleh kelompok yang selama ini dicap fundamentalis. Harus dicatat bahwa riset ini memang dilakukan sebelum terjadinya aksi bela Islam yang mewarnai pilkada Jakarta dalam setahun terakhir ya. Jadi memang riset ini sendiri dibuat ketika itu belum politik belum sepanas hari ini. Oke, ada dua faktor sebenarnya yang membuat riset ini sedikit berbeda atau khas dari riset-riset lain yang selama ini mengkaji kelompok selama ini dicap radikal. Yang pertama adalah riset ini mencoba mengkontekstualisasikan isu-isu yang berhubungan dengan kelompok fundamentalis di dalam konteks sosial politik. Ini berbeda dengan riset-riset lain yang selama ini mungkin lebih menekankan aspek jaringan, aktor maupun ideologi. Lalu kedua yang membuat riset ini sedikit berbeda adalah kita melihat bahwa ada pergeseran sebenarnya dari kelompok yang selama ini dicap fundamentalis atau radikal. Mereka selama ini dianggap sebagai kelompok yang menentang keberadaan NKRI, tapi dalam perkembangan terkini ada semacam pergeseran yang dilakukan
di mana mereka mulai engage atau terlibat di dalam proses praktek sehari-hari bernegara. Nah, dua faktor inilah yang membuat kita melihat bahwa perlunya ada kebaruan di dalam mencermati kelompok yang selama ini dicap fundamentalis. Jadi riset ini menggunakan pendekatan diskursif, lalu ada 3 kelompok yang sebenarnya kami wawancarai di sini. Pertama adalah kelompok antitesis, ini adalah kelompok yang selama ini dianggap menegasikan atau menolak politik formal, contohnya adalah kelompok HTI, ex-kombatan, dan ex-teroris. Lalu yang kedua ada kelompok protesis, ini juga kami wawancara, ini adalah kelompok yang selama ini dicap fundamental, tetapi masih mau terlibat dalam praktek bernegara, contohnya adalah PKS. Lalu yang ketiga adalah kelompok sintesis, ini adalah kelompok yang ada di antara tengah-tengah protesis dan antitesis, contohnya adalah FPI. Ada beberapa temuan menarik sebenarnya dari riset ini. Pertama, kita melihat bahwa ekspresi atau praktek berpolitik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini ada kaitannya dengan eksklusi. Mereka selama ini merasa diabaikan atau dimarginalkan di dalam praktek berpolitik. Yang kedua, ada upaya untuk menggeser stigma yang selama ini dilabelkan ketiga kelompok ini. Ini tercermin dari temuan kami yang menemukan mereka berusaha menyampaikan bahwa mereka adalah Islam yang nasionalis, Islam yang biasa saja, dan bahkan ada yang mengekspresikan bahwa mereka adalah Islam kerakyatan. Lalu yang ketiga, kami menemukan bahwa meskipun mereka sudah menerima sedikit pengakuan, tapi mereka merasa belum diterima secara utuh di dalam masyarakat. Sehingga perjuangan tetap terus mereka lakukan, karena mereka merasa bahwa ekspresi yang mereka perjuangkan merupakan bagian dari menyelamatkan negara bangsa. Yang bisa dikembangkan adalah sebenarnya ada kebutuhan yang sangat darurat untuk mengupdate temuan-temuan berkaitan dengan kelompok yang selama ini dicap fundamentalis. Karena beberapa periode yang lalu kita melihat ada politik di Jakarta yang punya implikasi langsung, dan ini belum masuk ke dalam riset kami. Yang kedua juga ada kebutuhan untuk terus mengeksplorasi tema-tema baru sebenarnya dari kelompok ini, karena sebenarnya sedikit sekali yang kita tahu tentang posisi politik, pandangan mereka. Selama ini lebih banyak kita hanya punya asumsi saja terhadap keberadaan mereka. Oke, rekan-rekan, kita sudah mendapatkan sebuah gambaran dari teman-teman kita Muslim, terutama kelompok-kelompok yang selama ini dipandang sebagai fundamentalis, ya. Nah, sekarang meskipun waktu kita mungkin agak tergesa-gesa, ya, mari kita coba lihat kalau di dalam Katolik sendiri, apakah kalian juga bisa memetakan, ya, sikap terhadap politik dan nanti menentukan, ya, apakah masuk dalam politik atau tetap berada di luar politik, dalam arti tentu lebih anti politik. Nah, silahkan Timothy, gimana pendapat kamu? Mungkin kamu bisa menanggapi dulu, ya, dari tayangan tadi apa yang menarik, lalu mari kita coba melangkah lebih jauh dengan melihat keterlibatan, ya, orang-orang Katolik dalam politik, ya. Apakah sikap tadi, ya, yang 3 itu ada juga di dalam gereja kita, atau barangkali kamu punya gagasan lain. Silakan Timothy. Ya, Romo. Ya, silakan. Kesempatannya. Tadi video tadi itu yang menarik itu saya melihat bahwa mereka kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok Islam yang mereka juga berusaha untuk menunjukkan sisi baik dari mereka, nilai-nilai kebaikan yang ingin mereka tunjukkan. Nah, saya melihat mungkin pendapat saya karena mereka merasa ditindas, merasa tidak diterima, mungkin sebagian besar merasa tidak diterima, dan mereka mulai mungkin tanda kutip brutal gitu, Romo, ya. Mereka mulai
menggunakan kekerasan. Nah, kok kesannya seperti itu, Romo. Tapi namanya berkomunitas dalam suatu politik, saya melihat setiap dalam individu itu dalam komunitas berpolitik itu mempunyai kepentingan pribadi, kepentingan masing-masing, dan tidak bisa, kalau saya pribadi melihat, tidak bisa menyamakan semuanya ini baik, semuanya ini jelek. Saya melihatnya itu di dalam kelompok itu ada yang mau menekankan nilai kebaikan, tapi di sisi lain ada orang-orang juga yang tanda kutip dengan sengaja radikal gitu. Mereka ingin melakukan kekerasan dan macam-macam itu. Nah, itu sulit juga. Jadi tidak bisa mengeneralisasi gitu. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian keterlibatan berpolitik di gereja juga saya melihat pada umumnya itu mungkin ini pendapat saya. Pada umumnya masyarakat itu cenderung mungkin menghindar yang namanya berpolitik, cenderung menghindar karena politik itu sudah gambarannya itu sudah kotor gitu, jadi cenderung banyak menghindar politik. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada kelompok-kelompok orang kita juga, orang Katolik yang menggunakan agama sebagai penyebaran politik. Jadi waktu itu saya pernah ketemu salah satu aktivis satu partai, dia juga ternyata tanda kutip menghasut umat-umat yang ada di suatu gereja untuk ikut partai mereka gitu, memilih partai mereka. Begitu sih, Romo, pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Timothy ya. Saya kira gagasan yang menarik adalah juga dari tayangan tadi ya, bahwa ada pergeseran ya, shifting ya. Jadi posisi ini ya, kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai fundamentalis itu ternyata tidak sama saja ya dari masa ke masa ya, tetapi ada pergeseran ya. Dari yang semula sama sekali ya menolak keberadaan negara, mereka sekarang ini mulai masuk ya dalam kehidupan bernegara ya, dan bahkan dalam arti tertentu ya merengkuh nilai-nilai yang menurut mereka sebenarnya terkait dengan negara yang selama ini mereka tolak ya, misalnya soal demokrasi dan seterusnya ya. Maka kelompok-kelompok ini dalam kajian teman-teman di UGM lalu bisa masuk dan punya tempat tertentu ya di dalam kontestasi politik bahkan ya, misalnya PKS ya, bahwa di beberapa tempat dan mungkin kita bisa mengatakan di banyak tempat ya, kekuatan mereka tidak bisa disepelekan lagi ya, karena mereka solid ya sebagai sebuah kelompok ya, dibandingkan dengan misalnya kelompok-kelompok nasionalis yang seringkali lebih tersebar ya, daripada menggumpal ya atau mengkristal ya dukungan politiknya ya. Nah, sementara tadi Timothy mengatakan di dalam gereja Katolik sendiri juga kita melihat ya ada petualang-petualang politik juga yang berusaha untuk menarik dukungan ya dari institusi gereja ya. Nah, itu ya pada saat yang bersamaan ya kita melihat ada macam-macam kaderisasi politik ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran terutama di kalangan orang muda Katolik tentang perlunya kita menjadi pelibat ya, bukan penonton dalam kontestasi politik. Dan ini selalu menjadikan kita diskusi panjang ya. Saya termasuk dalam beberapa kesempatan mengisi juga ya sesi-sesi terutama untuk kaderisasi orang muda Katolik dalam ranah sosial, ranah politik ya. Dan selalu salah satu kelemahan yang diungkapkan adalah bahwa kita sendiri Gereja Katolik tidak memiliki banyak organisasi ya yang secara berjenjang itu menyiapkan orang-orang muda Katolik untuk terlibat di dalamnya. Jadi seringkali pembinaan itu putus ya, daripada berjenjang ya naik begitu ya, tapi putus-putus ya, dan orang mencari kaitannya sendiri ya. Dan itu menyulitkan
terutama kesadaran ya, yang tadi sebenarnya juga sudah di highlight oleh Timothy ya, fakta bahwa kita minoritas tidak hanya secara agama juga secara politik, itu membuat ini ya semacam jenjang-jenjang kaderisasi itu tidak selalu ada di setiap jenjang ya. Nah, lalu dalam situasi seperti ini ya, pada akhir kuliah ini saya ingin bertanya kepada kalian, kalian bisa mengomentari ya tentang jenjang-jenjang kaderisasi atau organisasi ya yang tersedia. Karena tadi seperti teman-teman CSSR sudah menyampaikan ya, seseorang yang punya komitmen politik seringkali butuh ruang politik. Tidak dalam arti untuk pansos ya, panjat sosial itu ya, tetapi ya kita perlu difasilitasi ya, sehingga orang bisa kelihatan bahwa dia sedang menapaki jenjang karir dalam politik yang melalui organisasi-organisasi itu ya. Dan sayangnya bahwa tidak setiap organisasi, bahkan dari organisasi yang ada, itu menyediakan fasilitas itu ya, untuk orang-orang yang mau terjun dalam politik. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita bisa memberikan inspirasi dari teks kitab suci, dari dokumen-dokumen gereja, tentang keterlibatan orang Katolik di dalam politik. Oke, Bintang, kalau kamu diminta menyebut satu perikop kitab suci dan yang bisa mendorong orang muda Katolik untuk terlibat dalam politik, kira-kira perikop yang akan kamu pilih, perikop yang mana, Bintang? Satu perikop aja. Berikanlah hakmu kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan seterusnya itu, Rama. Oke, berikanlah yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah ya. Ini salah satu perikop yang paling sering didiskusikan, meskipun juga ada komplikasinya ya, tidak gampang menerangkan perikop ini ya, terutama dalam konteks politik ya. Oke, lanjut. Stefanus Krishna. Saya mengutip dari, sebenarnya sudah disebutkan Frater Bintang tadi, Romo, tapi saya juga mengutip lain dari 1 Petrus 2:13. Silakan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Oke ya, perikop ini seringkali kita doakan dalam doa umat ya. Ketika kita berdoa untuk para pemimpin bangsa, mereka yang ada dalam pemerintahan ya. OCD 4. Ada perikop yang bisa ditawarkan, frater OCD? Saya tahu kalian sangat kontemplatif ya hidupnya. Mudah-mudahan tetap membicarakan ya hal-hal politik. Kucek, Romo, kucek. Romo. Silahkan. Sekali dari Injil Markus mengenai barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Saya kira itu yang mungkin kami sempat terlintas dalam. Oke ya, ini juga menjadi salah satu model kepemimpinan ya, servant leadership ya, banyak dibicarakan juga. Lalu dari teman-teman SCY, dari Mazmur ya, wah ternyata SCY punya juga ya selera yang sangat tinggi dalam hal bermusik. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya ya. Hubungannya di mana ya? Tidak ya, ada hubungannya ya. Mazmur 127 ayat 4. William.
William, ada di situ? Sambil menunggu William, Nikolaus Sumunar. Ya, kalau dari saya sendiri, ya, saya silakan. Kurang hafal dan kurang tahu di mana letak perikopnya, tetapi sepertinya di Amsal tentang spiritualitas seorang spiritualitas kaum muda, begitu. Tentang spiritualitas kaum muda. Oke, Joni Naro. Romi Sabun. Ya, baik Romo. Ya, silakan. Kalau dari saya, dari Kitab Ibrani, Romo. Kitab Ibrani ya, surat kepada Ibrani, silakan. Ya, pasal 13 ayat 17, bunyinya kurang lebih demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Oke, terima kasih ya. Sama, ini seringkali kita sampaikan dalam doa umat, terutama berdoa untuk para pribadi-pribadi yang ada dalam pemerintahan. Romi Sabun, Beni Nono, LK Immanuel. Ya, Romo. Ya, silakan Romi Sabun. Dari saya, pemimpin adalah seorang pelayan. Seperti Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Oke, ya, servant leadership. Lalu dari Timo, 1 Petrus 2:13, tunduklah kepada Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi ya. Jadi juga menyebut kekuasaan politik dan hubungan agama. LK Immanuel, Beni Nono, Matius 19 ayat 16, SSCC, apa bunyinya? Tentang seorang muda yang bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan kekal? Oke ya. Lalu bagaimana Frater menghubungkan itu dengan keterlibatan politik? Karena di situ kan kurang lebih masih gambarannya masih sangat general. Bagaimana teks itu bisa kita gunakan ya untuk mendorong keterlibatan politik Frater? Karena melihat bahwa orang muda itu memiliki potensi dan harapan bangsa itu ada di tangan muda. Jadi pertanyaan ini juga menjadi salah satu inspirasi bahwa masa depan itu ada di tangan anak muda dan anak muda memiliki andil untuk membangun bangsa ini. Makanya perbuatan baik apa yang harus bisa diganti kalimat ini, perbuatan baik apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang muda untuk membangun bangsa ini dalam politik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lalu ada jagalah seluruh kawanan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Roma ayat 13 1-2, Roma 13 ayat 1-7, kepatuhan kepada pemerintah. Oke, rekan-rekan, kalau kita belajar dari Natsir, kita akan menemukan bahwa berpolemik itu mendapatkan tempat ya dalam agama Islam. Sekaligus juga selain berpolemik adalah bersilaturahmi. Ini adalah dua gagasan yang sangat kuat dalam pemikiran Natsir. Maka ketika dia mengalami ya bahwa Islam diinjak-injak oleh para nasionalis ya, maka dia mengajak mereka untuk berpolemik tentang itu ya, bahwa agama tidak mendorong pada keterlibatan dalam hidup kebangsaan ya, dan nanti silaturahmi politik itu menjadi sangat kentara ketika para tokoh nasionalis itu mengalami pembuangan ya, salah satunya adalah Soekarno, dan di situ Natsir memberikan dukungan ya melalui gagasan-gagasan tulisannya, mempublikasikan tulisannya Soekarno, dan kemudian silaturahmi itu ya dibalas dengan Soekarno ya, bahwa pemikiran itu juga dimuat ya dalam majalahnya. Nah, itu rekan-rekan yang menurut saya kesantunannya adalah tidak hanya pada kemauan untuk berpolemik, melainkan juga
kemauan untuk bersilaturahmi. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan kita ya. Saya kira masih menjadi pertanyaan yang terbuka, terutama dari perspektif Gereja Katolik ya, untuk mencari teks-teks inspiratif ya yang mendorong keterlibatan orang muda Katolik sehingga tidak cenderung ya untuk mengambil posisi di luar pemerintahan karena sudah membayangkan ya sulitnya masuk dalam ranah politik, atau juga mendukung ya teman-teman yang sudah ada di ruang politik bahwa kekatolikan itu mendorong keterlibatan mereka dan bahkan juga mendorong pada kesantunan dalam berpolitik. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas kontribusi kalian pagi hari ini. Saya mengakhiri kelas kita dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama teman-teman. Romo, di Paris Romo. Skripsi. Terima kasih Romo sama. Nama Profesor Paris Franciscus Atamuking. Ya. Teologi feminis. Ya, nanti Faris dan Arbi ya, mungkin Jumat sore ya, kita ketemu di Pasuruan ya.